Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan oleh Bung Irwan. Sebelum kita merenungkannya, baiklah kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberikan kami kesempatan yang baik untuk kembali datang, duduk di hadapanmu, beribadah kepadamu, memuji, memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, hati pikiran kami disiapkan, dimampukan untuk membaca dengan baik ya Tuhan, untuk mendengarkan dengan baik dan menerima dengan rendah hati, serta hidup oleh kuasa, kekuatan, hikmat firman-Mu. Dan supaya hamba-Mu boleh memberitakan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita sudah dibacakan tadi cerita yang cukup terkenal, yaitu pertemuan Tuhan Yesus dengan Thomas, dengan murid-muridnya, khususnya ditekankan kepada Thomas sesudah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dari kematiannya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, perikop sebelumnya, mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-23, bahwa memang Tuhan Yesus sudah datang pada malam hari sesudah dia bangkit. Dikatakan dalam ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu ayat yang ke-19. Jadi bagian awal perikop sebelumnya. Nah dikatakan di situ pada hari pertama minggu itu. Bapak Ibu tahu bahwa orang Yahudi itu berakhir pada hari Sabat. Hari Sabat itu dihitung dengan kalender kita itu hari Sabtu. Ya, sehingga orang-orang Yahudi beribadah di sinagoge mereka pada hari Sabtu, hari Sabat. Nah, jadi hari pertama itu hari berikutnya, hari Minggu. Dalam kalender kita sekarang hari Minggu. Pada hari Minggu itulah Tuhan Yesus datang berkali-kali bertemu dengan murid-muridnya. Khususnya pada waktu ia sudah bangkit kembali, yang terjadi ialah dia datang pada hari Minggu dan kemudian 8 hari kemudian. Jadi ini peristiwa yang kita baca tadi. Dia datang kembali 8 hari itu 8 hari inklusif ya. Jadi dihitung dari hari Minggu itu sebagai yang pertama, walaupun dalam kalender ya memang hitung 7 hari Sabtu, jadi hari ke-8 sesudah hari itu yang hari Minggu lagi. Jadi Tuhan Yesus datang pada hari Minggu lagi. Datang untuk bertemu dengan murid-muridnya pada hari Minggu yang berikut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jangan bosan mendengar saya terus menyebutkan beberapa nama penafsir perjanjian baru yang baik, yang saya tidak pilih sembarangan. Dengan maksud untuk mengatakan bahwa ini bukan pendapat saya sendiri. Ini pendapat dan hasil pergumulan dan doa dari hamba-hamba Tuhan lain yang sudah lebih dulu mempelajari firman Tuhan. Ya, 2 orang di antaranya ialah yang bukunya sering saya baca ialah yang pertama Matthew Henry dan yang kedua William Hendrickson. Mereka profesor perjanjian baru. Nah, maksud saya yang sehubungan dengan cerita ini ialah kedua orang itu, kedua profesor perjanjian baru itu setuju tentu atas doa dan pergumulan pembelajaran firman Tuhan yang luar biasa. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa memang Tuhan Yesus sengaja menjadikan hari Minggu sebagai hari ibadat yang baru bagi para pengikutnya. Sebab orang-orang Yahudi sebelumnya beribadah pada hari Sabat. Jadi tiap hari Minggu Yesus sudah bangkit. Yang maksud Tuhan Yesus ialah sekarang ia sudah bangkit mengalahkan maut, dan maut itu adalah akibat dari kegagalan orang Israel dan semua orang yang lain untuk mentaati hukum-hukum Taurat. Maka sesudah Yesus menang atas maut,
menang atas hukum Taurat, dia mengukuhkan hari ibadat yang baru, yaitu hari Minggu. Dan oleh sebab itu dia datang bertemu murid sesudah ia bangkit, dia datang bertemu murid-muridnya pada hari Minggu. Sehingga dikatakan dalam ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, lalu kemudian dalam bacaan kita disebut dalam ayat 26 8 hari kemudian. Jadi tadi perhitungannya saya sudah jelaskan, 8 hari kemudian berarti sudah hari Minggu lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan Yesus yang pertama dengan murid-muridnya sesudah ia bangkit, bukan yang pertama sekali tetapi yang dengan mereka yang pertama dengan mereka bersama-sama, dia menunjukkan lambungnya yang pernah ditikam waktu dia disalib, juga tangannya yang pernah dipaku. Dan mereka melihat dia dan mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita, walaupun mereka dalam keadaan takut pada orang-orang Yahudi, mereka bersuka cita. Sebab apa? Sebab sekarang mereka tahu bahwa Yesus betul-betul Tuhan. Mereka tahu bahwa selama ini mereka tidak mengikuti seorang nabi biasa, seorang pemimpin agama, pengajar agama biasa, tetapi memang mereka mengikuti Tuhan yang hidup, yang bisa mengalahkan maut. Dan itu tidak ada duanya sepanjang sejarah manusia. Dan itu membuat mereka bersuka cita di atas segala sesuatu, walaupun kehidupan mereka masih prihatin. Kehidupan mereka yang nyata tiap hari masih prihatin. Mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi dan tidak disukai oleh oleh pemerintah Romawi, dan juga sangat dibenci oleh para pemimpin agama Yahudi. Nah, saya pernah sampaikan mungkin sudah setahun atau lebih yang lalu bahwa di tengah masyarakat tradisional seperti itu, seperti orang Yahudi pada abad pertama, Bapak Ibu, mungkin di Indonesia saja 30-an, 40-an tahun yang lalu, kalau dibenci, tidak disukai oleh 3 unsur masyarakat itu, hidup kita selesai, Bapak Ibu. Kata orang Jakarta, kelar hidup lo. Tidak disukai oleh masyarakat, tidak disukai oleh pemerintah, tidak disukai oleh pemimpin agama. Apalagi yang tersisa. Tidak ada lagi kekuatan apa-apa. Dan ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Demi mengikuti Yesus, itu yang mereka dapatkan. Tetapi begitu mereka melihat bahwa Yesus bangkit, tidak masalah. Siapapun yang tidak menyukai mereka. Asalkan sekarang mereka sudah tahu bahwa mereka mengikut Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut. Nah, oleh sebab itu mereka bersuka cita, dan memang Tuhan Yesus juga katakan damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus tahu bahwa hidup murid-muridnya masih susah, Bapak Ibu. Tetapi ia katakan damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Artinya kamu boleh mempunyai sejuta persoalan, tantangan dari dunia, kekuatan-kekuatan atau siapapun di dunia ini, tapi kamu sudah mempunyai damai sejahtera dengan Allah yang menentukan hidup dan mati. Ya tidak masalah. Artinya bukan tidak ada kesusahan lagi, tetapi persoalan utama sudah diselesaikan. Kamu sudah punya damai sejahtera dengan Allah yang menguasai tubuh dan jiwamu. Sudah persoalanmu dengan Allah sudah diselesaikan waktu Kristus mati dan bangkit. Jadi sekarang kamu boleh mempunyai damai sejahtera walaupun hidupmu tiap hari masih harus menghadapi tantangan yang besar, berat, membahayakan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dalam peristiwa itu, dalam peristiwa pertemuan yang pertama itu, ada seorang murid Tuhan Yesus yang tidak ada di situ, yaitu Thomas. Dia disebut Didimus, artinya si kembar. Tidak terlalu banyak penjelasan apakah memang dia punya saudara kembar atau apa, tetapi itu sebutannya yang dikenal di masyarakat pada saat itu. Ia tidak ada di tengah murid-muridnya pada hari pertama waktu Yesus datang menemui mereka. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi pada Thomas? Kalau kita lalu murid-murid yang lain bersaksi kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
Saya tidak tahu Bapak Ibu, di sini di antara saudara-saudari yang sedang mengambil studi lanjut atau yang sudah menyelesaikan studi pada waktu-waktu yang lalu, apakah ada yang studinya bersinggungan dengan psikologi? Atau pernah mempelajari sedikit psikologi pada masa yang lalu. Tetapi umpama pun tidak, di sini cukup jelas. Ada dua pihak yang suasana hatinya bertentangan. Ada murid-murid yang berkata dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Dan ada Thomas yang menyambutnya dengan stres dan tekanan. Tidak bahagia. Murid-murid bilang, kami sudah melihat Tuhan. Penuh sukacita. Thomas bilang, tidak, pokoknya sebelum aku melihat, aku menaruh tanganku dalam lubang pakunya dan lambungnya yang bekas ditikam, aku tidak akan percaya. Orang yang punya damai sejahtera tidak akan berbicara seperti itu. Kenapa? Karena teman-temannya sudah bertemu Tuhan pada pertemuan yang pertama. Thomas tidak. Dia kehilangan damai sejahtera karena dia tidak berada di tempat di mana teman-temannya bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya tergoda untuk bicara panjang-panjang tentang orang gejala psikologis, orang fenomena psikologis orang Kristen. Tetapi tentu kita tidak punya waktu cukup untuk itu. Orang Kristen yang bertemu Tuhan dalam ibadah, mereka harus menunjukkan damai sejahtera dalam kehidupan mereka supaya jadi kesaksian bagi sesama. Harus menunjukkan ciri orang-orang yang punya damai sejahtera kepada sesama. Sebab kalau tidak Tuhan tidak akan, orang tidak akan melihat Yesus di dalam kita. Tetapi juga nyata bahwa memang orang yang tidak suka bersekutu dengan Tuhan memang tidak akan punya damai sejahtera. Dalam budaya di sini kalau bertanya how are you pasti semua jawab good. Paling tidak not bad. Tapi Bapak Ibu ikuti ke dalam kehidupan orang-orang itu. Dari orang yang paling sukses sampai yang paling gagal, semuanya tidak puas dengan hidup mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Murid-murid bersaksi pada Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memakai prinsip yang umum di dunia ini, kalau saya belum melihat sesuatu ya memang wajar kalau saya tidak percaya. Itu wajar. Hati-hati memang. Beli sesuatu, apalagi sekarang zaman online, beli sesuatu online ya memang harus hati-hati. Kalau bisa perusahaannya cukup bonafide dan sebagainya. Barusan kami, Bapak Ibu mungkin tahu kami baru pindah ke flight yang lain dan salah satu hal yang harus diselesaikan adalah mencari internet yang baru. Lihat shopping, banyak sekali iklannya. Ternyata perusahaan penyedia internet di Australia ini banyak sekali. Tapi pada akhirnya kami memilih, ya saya tidak iklan, jadi saya tidak sebut nama penyedia providernya. Tapi akhirnya kami memilih satu provider internet yang sudah terkenal, sudah lama. Mungkin itu provider internet pertama yang saya dengar di Australia ini sejak saya belum datang ke Australia puluhan tahun yang lalu. Mengapa? Karena saya harus yakin bahwa ini. Dan saya memang punya teman baik di Western Australia yang puluhan tahun yang lalu sudah biasa mengirim saya email dengan menggunakan itu, provider itu. Dan memang kita seperti itu tidak salah Bapak Ibu. Peristiwa Thomas ini bukan patokan untuk semua aspek kehidupan kita, hati-hati Bapak Ibu. Saya memang pernah dengar orang-orang berkata, oh tadi ada begini-begini, terus yang betul, kamu nikahi Thomas saja tidak mau percaya. Itu tidak ada hubungannya. Thomas salah di sini. Bukan karena dia tidak percaya kalau teman-temannya bilang, oh di sana ada kuda yang berwarna hijau lari keliling kampung. Bukan. Kalau itu sih dia boleh tidak percaya sebelum lihat. Tapi karena teman-temannya bilang, kami sudah melihat Tuhan yang bangkit, dia tidak percaya. Di situ dia bersalah. Mengapa? Karena memang Tuhan Yesus sebelumnya sudah pernah berkata pada Thomas dan murid-murid yang lain, bahwa dia akan mati tetapi akan bangkit. Berarti ketika dia tidak percaya pada kesaksian teman-temannya, itu berarti dia tidak percaya bukan hanya pada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus kepadanya,
tapi juga pada janji Tuhan sendiri. Mengapa saya katakan kepada hamba Tuhan yang Tuhan utus? Sebab dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 21, Tuhan Yesus berkata pada murid-murid yang lain ketika Thomas tidak ada. Ayat 21 saya baca buat Bapak Ibu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan mereka pertama-tama diutus untuk menyampaikan Injil kepada Thomas. Dan Thomas tidak percaya. Thomas tidak percaya pada utusan-utusan Tuhan. Yang Tuhan Yesus utus baru seminggu yang lalu kepadanya. Belum seminggu pasti, karena ini belum hari Minggu lagi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Tapi Tuhan maha baik dan maha setia. Sehingga tema khotbah saya katakan kesetiaan Tuhan yang hidup. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena Tuhan tidak melihat kegagalan Thomas untuk percaya itu sebagai alasan untuk membuang Thomas dari rencana keselamatannya. Kalau Bapak Ibu tidak dipercaya oleh orang yang Bapak Ibu ajar selama 3 tahun. Bapak Ibu beri tunjukkan mujizat, semua perbuatan yang hebat. Tidak menyenangkan. Dan itu toh yang Thomas lakukan pada Yesus. Tapi karena Yesus maha kasih dan maha setia, Dia memberikan kesempatan pada Thomas sekali lagi. 8 hari kemudian kata ayat yang ke-26. Jadi hari Minggu yang berikut lagi, Yesus datang. Seperti kata Matthew Henry dan Profesor William Hendrickson, ternyata Yesus sudah mengestablish, sudah mengukuhkan tiap hari Minggu sebagai waktu di mana Dia datang bertemu dengan murid-muridnya. Dan saat ini yang berikut ini Thomas ada. Thomas ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Rupanya dia tidak ingin kehilangan kesempatan lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Dalam keadaan yang sangat takut, banyak ancaman, Thomas dan teman-temannya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Bertemu dengan Yesus. Mereka tidak jadikan itu alasan untuk tidak datang bersekutu dan menerima kehadiran Yesus. Maka datanglah Tuhan Yesus. Karena kesetiaannya Dia datang. Dia berkata pada Thomas, Dia berkata pada mereka semua. Waktu itu pintu-pintu terkunci seperti kesaksian ayat 26, bagian kedua dari bagian akhir dari ayat 26. Pintu-pintu terkunci tapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pintu terkunci tapi Yesus datang berdiri di depan mereka. Apa yang ingin penginjil Yohanes sampaikan dari cerita ini, bagian cerita ini? Jangan lupa Bapak Ibu, memang Yesus itu Tuhan, tetapi Dia juga manusia sejati. Dan Alkitab menyaksikan kalau Bapak Ibu pelajari baik-baik bahwa sampai saat ini pun di hadapan atau di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus itu duduk di sana bukan hanya sebagai Tuhan tetapi juga sebagai manusia yang sejati. Satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Nah, jadi yang muncul di sini bukan hanya ketuhanan Yesus tapi juga kemanusiaan Yesus. Pintu-pintu terkunci tapi Ia datang. Artinya apa? Artinya sesudah kebangkitan, sesudah dosa tidak berpengaruh lagi. Ingat, Yesus memang tidak pernah berbuat dosa, tetapi kuasa dosa mempengaruhi Dia sehingga Dia harus menderita. Walaupun Dia sendiri tidak pernah berbuat dosa, kuasa dosa yang dilakukan oleh semua manusia, terutama orang-orang pilihannya yang Ia selamatkan, itu mempengaruhi Dia sehingga Dia harus menderita di salib dan bahkan sebelumnya sudah banyak menderita. Nah, ketika semua itu dosa sudah tidak ada pengaruhnya sama sekali lagi terhadap Yesus, walaupun sebagai manusia tubuhnya sudah lain. Tubuhnya sudah seperti, menurut banyak teolog, kurang lebih sama seperti tubuh Adam dan Hawa ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa.
Tidak perlu pintu untuk memasuki satu gedung. Tidak ada pengaruh dosa lagi, tidak ada kesusahan, tidak ada lapar, haus dan yang menyusahkan, yang menyakitkan. Walaupun ia masih ingin makan sebagai tanda persekutuan dengan saudara-saudaranya, para pengikutnya, tapi tidak ada kesakitan, tidak ada kesedihan, tidak ada pintu-pintu yang bisa menghalangi dia lagi. Dan banyak teolog setuju Bapak Ibu bahwa itulah tubuh kita setelah kita dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati pada akhir zaman. Seperti itulah. Nah, Yesus datang berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini ungkapan yang sama. Damai sejahtera. Ingatlah bahwa mungkin dengan dunia kamu masih punya banyak masalah. Tapi dengan Allah kamu sudah punya damai sejahtera. Dan ingat, dunia hanya berpengaruh pada kamu sampai pada akhir umurmu di sini saja. Yang berpengaruh pada kamu sampai kekal itu Allah. Jadi yang penting kamu punya damai sejahtera dengan Allah. Kalaupun dunia tidak mau berdamai dengan kamu karena kamu menjadi pengikut Yesus. Dan Yesus sangat setia. Bukan hanya pada murid-murid yang lain, tapi juga kepada Thomas. Ayat 27 mengatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi Yesus melayani apa yang Thomas inginkan. Sekarang oke, Thomas, ini tanganku, lambungku. Kita tidak tahu apakah Thomas betul-betul mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus yang bekas dipaku, ditombak, atau ke dalam tangan Yesus yang bekas dipaku atau tidak. Ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Tapi itu tidak terlalu penting Bapak Ibu. Yang penting ialah sesudah itu Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Adonai dan Yahweh. Thomas ingin mengatakan, Yesus bukan hanya Tuannya yang berkuasa atas dirinya, tapi Yesus juga memang Allah. Bukan hanya Adonai, bukan hanya Tuhan, tapi Allah, Yahweh. Itu pengakuan yang luar biasa. Di tengah-tengah orang Yahudi yang begitu benci dan bahkan sudah menghukum mati Yesus gara-gara dia mengakui dirinya sebagai anak Allah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau seluruh satu kampung tidak menginginkan orang berkata seperti ini, dan kita sendiri yang mengaku dengan penuh iman, ya Tuhanku dan Allahku, tidak bisa terjadi tanpa pekerjaan Roh Kudus. Tapi itu yang diakui oleh Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Lalu ayat 29 adalah ayat yang sangat penting bagi kita orang-orang Kristen yang hidup sesudah Tuhan Yesus naik ke surga ini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya tahu secara fisik kita belum pernah melihat Yesus. Karena memang dia sudah naik ke surga sebelum kita dilahirkan. Tapi kita percaya. Yesus katakan berbahagialah. Artinya Yesus tidak mengatakan bahwa melihat dia dan menjadi percaya seperti Thomas itu salah. Tetapi lebih berbahagia, lebih diberkati orang-orang seperti kita yang tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tetapi percaya bahwa dia memang Tuhan dan Allah. Dan semua itu adalah kesaksian. Mengapa Yesus katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Karena itu adalah tanda bahwa memang Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kita penuh dengan ketidaksempurnaan Bapak Ibu. Tetapi iman yang kita punya itu bukan tanda bahwa kita lebih baik dari orang lain. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kita. Banyak orang yang lebih pintar dari kita di luar sana. Banyak orang yang sifat tingkah lakunya tiap hari lebih baik dari saya dan Bapak Ibu di luar sana. Mengapa cuma kita yang punya iman pada Yesus? Karena Roh Kudus bekerja dalam kita. Dan kalau Bapak Ibu belajar baik-baik teologi Alkitab, Roh Kudus hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Ia pilih untuk diselamatkan.
tidak kepada orang lain. Itu salah satu jawaban, mungkin bukan satu-satunya jawaban, tapi salah satu jawaban. Mengapa mereka yang lebih pintar, yang lebih baik di luar sana tidak bisa percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Allah? Kita bisa. Karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kelebihan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya harus bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan bersedia membangun iman di dalam diri kita. Sehingga Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Penginjil Yohanes menutup pasal ini dengan mengatakan masih banyak tanda lain yang Yesus buat di depan murid-muridnya. Yesus buat banyak mujizat, tetapi banyak lagi yang dibuat oleh Yesus yang Yohanes tidak catat di dalam Injilnya. Tapi apa tujuannya hal-hal ini dicatat oleh Yohanes? Tujuannya Yohanes katakan dengan pasti di akhir pembacaan kita tadi, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam banyak terjemahan bahasa Inggris, di situ tidak dikatakan in order that you gain life, tapi dikatakan that you continuously have life. Terus menerus mempunyai hidup di dalamnya. Artinya mempunyai hidup yang kekal di dalam namanya. Jadi Alkitab ini dicatat Bapak Ibu. Injil Yohanes termasuk dalamnya. Dicatat dan mencatat Yesus melakukan hal-hal penting ini. Datang melakukan banyak tanda mujizat, datang kepada Thomas dan menunjukkan dirinya kepada Thomas. Tidak lain dengan maksud supaya kita yang membacanya percaya bahwa dia memang Mesias. Bapak Ibu tahu bahwa Mesias itu kata lain dari Kristus. Artinya dia yang diurapi. Bahasa Yunaninya Kristos, bahasa Ibraninya Masiah. Artinya yang diurapi. Karena bangsa Israel dari dulu menanti seorang yang disebut Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan Israel. Dan ketika Yesus datang, kebanyakan dari mereka tidak menerima dia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Artinya apa? Artinya dia dibuang oleh mereka. Ketika Mesias datang mereka tidak menerima dia. Kebanyakan menolak dia. Tapi dia menjadi batu penjuru. Mendirikan gerejanya. Yang percaya kepadanya walaupun tidak melihat dia seperti yang dia katakan di sini. Dan kita yang percaya bahwa dia memang anak Allah. Dia memang Mesias yang dijanjikan. Dan dia memang Tuhan dan Allah seperti yang Thomas akui di sini. Walaupun tidak melihat dia. Kita tahu satu hal. Bahwa hidup kekal sudah menjadi milik kita. Walaupun kita masih harus menghadapi kematian sementara di dunia ini. Itulah sebabnya. Paulus pernah berkata, hidupku untuk Kristus dan mati adalah keuntunganku. Mengapa? Karena Paulus tahu. Sebab dia melihat imannya kepada Tuhan. Yang dia tahu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Yang dia tahu hanya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang Allah pilih untuk diselamatkan. Maka dia tahu bahwa bagaimanapun pahit dan menakutkannya kematian, dia tahu itu hanya menjadi pintu gerbang masuk ke dalam kehidupan yang jauh lebih menguntungkan. Yaitu kehidupan yang kekal bersama Tuhan di dalam kerajaannya. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Pelajaran ini penting bagi kita. Injil ini vital bagi kita orang percaya. Bapak Ibu harus berhati-hati. Di akhir khotbah ini saya sebagai hamba Tuhan harus mengingatkan. Bapak Ibu harus berhati-hati. Kalau ada satu dua Bapak Ibu yang melihat Facebook saya tadi malam, mungkin pernah membaca nats yang saya bagikan. Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mengapa Rasul Paulus menyebut firman Kristus? Paulus ingin mengatakan bahwa semua pemberitaan firman yang tidak berpusat pada Kristus pada dasarnya bukan pemberitaan firman yang benar.
Injil-Injil seperti ini, pemberitaan Injil seperti ini, seperti yang Yohanes lakukan, berpusat sepenuhnya pada Kristus. Bahwa kepercayaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Allah, itulah tanda bahwa seseorang sudah diselamatkan. Bapak Ibu akan mendengarkan, entah di mana, entah lewat apa. Mungkin bisa lewat mimbar, bisa lewat YouTube, lewat TV, lewat radio, lewat apa saja. Akan banyak orang-orang yang mengatakan memberitakan Injil, tetapi Yesus hanya menempati mungkin 5% dari pembicaraan mereka. Selebihnya bukan hal-hal yang tentu saja tidak ada orang yang berdiri di mimbar atau mengatakan memberitakan firman lewat TV atau YouTube dan sebagainya dan mengajarkan orang untuk mencuri atau membunuh atau berzina. Tentu saja tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi banyak yang datang menyatakan memberitakan Injil, tapi bukan Injil. Mereka beritakan petunjuk hidup yang berkelimpahan. Petunjuk hidup sukses dan bahagia. Dan sebagainya, dan sebagainya. Paulus mengatakan iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Firman yang harus berpusat pada Kristus. Siapa Kristus itu? Dia diurapi untuk menyelamatkan. Berita keselamatan lewat Kristus adalah hal utama yang Tuhan ingin kita ketahui supaya kita bisa beriman padanya dan memperoleh hidup yang kekal. Alkitab tidak ditulis pertama-tama dan utama untuk menjadi petunjuk kehidupan sehari-hari bagi kita. Alkitab ditulis pertama-tama untuk menceritakan bagaimana Allah merencanakan dan mengeksekusi rencana keselamatannya bagi kita yang percaya. Dan sebagai petunjuk untuk hidup sehari-hari itu nomor 2. Itu penting tentu saja supaya kita menjadi kesaksian bagi dunia. Tapi itu nomor 2. Itu harus dilakukan setelah kita mengerti keselamatan. Kalau kita tidak mengerti rencana keselamatan dan eksekusi rencana keselamatan Allah, kita berusaha untuk hidup baik, kita berspekulasi. Pengkhotbah katakan, kalau cuma soal itu buat apa jadi orang baik? Toh nanti mati juga sama seperti orang jahat atau orang bodoh. Jadi dengan mengerti bahwa Yesus memang Mesias yang menyelamatkan, yang bangkit dan diutus Allah untuk menyelamatkan kita. Perbuatan baik yang sesukar apapun, yang membuat kita akan berdiri pada posisi yang sangat sulit sekalipun, kita akan dikuatkan untuk melakukannya. Sebab kita tahu kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan yang sudah berdarah dan memberikan nyawanya untuk kita. Bukan hanya supaya kita kelihatan jadi orang baik di tengah masyarakat. Oh, itu sekarang orang tidak peduli lagi, Bapak Ibu. Zaman modern orang tidak peduli itu. Tetapi kalau kita tahu bahwa dia mati dan bangkit untuk kita, kita siap menjalani kehidupan yang dalam iman kepadanya. Sebab kita tahu kehidupan kita, kehidupan kekal sudah menjadi bagian kita semua oleh karena pengorbanannya. Percayalah Bapak Ibu, walaupun kita tidak pernah melihat dia, tapi Tuhan berkenan bahwa Rasul Yohanes menulis semua ini bagi kita, supaya kita percaya memperoleh hidup di dalam namanya. Amin.